kamu ya, mumpung lagi sendiri kan, di sendiri kan, jadi kita bisa tanya lah ya, gitu. Kali aja, ya kan? Ya, kamu ketika mendengar berita ini kan, kalian kan temannya, teman dekat. Lesti kan, kalian tahu bahwa dia emang anaknya kan ya, so sweet, manis, gitu, sopan gitu. Kamu dengar berita ini sebenarnya seperti apa? Pertama Iki kaget sih, karena memang keponakan Iki ngasih tahu, Om lihat ini katanya di yang di berita, di laporan laporan, segala macam. Kok bisa sih, kaget juga karena memang Iki tuh. Sampai saat ini gadis tersebut masih bertahan dengan prestasi-prestasinya yang telah dibuat. Seperti yang tadi kami sudah memberikan informasi kepada para pemirsa, dan kita juga sama-sama sudah mengetahui. Sampai saat ini Lesti masih semua terbaik. Boleh masukku, boleh kalian ngefans sama Lesti, tapi itu semua yang terbaik. Semua itu terbaik. Mungkin langsung aja nih update yang lagi rame, Yeni Dores kan dia dan dia justru berterima kasih sama Mama Is yang lebih sopan, lebih ada izinnya gitu untuk memakai lagunya. Nangkapinya gimana? Kalau soal yang ini aku nggak tahu case-nya ya, gitu. Nggak tahu apakah Lesti yang posting atau TV-nya. Tapi memang untuk yang Mas Yoni ini, Mas aku sendiri belum boleh loh nyanyi lagu Mas di TV karena nggak tahu ada masalahnya apa. Jadi aku kadang kalau yang hal-hal kayak gini maksudnya sedih sih karena lagu aku tapi aku nggak boleh nyanyi gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang untuk case-nya Lesti, aku masih Dede kemarin sempat cerita doang bahwa dia disomasi, tapi aku belum ketemu langsung kan, jadi nggak tahu somasinya itu seperti apa. Kayak ke Mas Yoninya juga aku belum nanya seperti apa. Asisten Yoni Dores kena mental sampai minta maaf usai terseret polemik kasus Lesti. Ya, dilaporkannya pedangdut Lesti Kejora oleh pencipta lagu Yoni Dores ke Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Mei 2025 kemarin. Mendapat sorotan yang sangat tajam dari sejumlah kalangan, tidak sedikit yang mendukung Lesti Kejora, terutamanya beratnya selama ini menjadi garda terdepan dalam mendukung Lesti berkarya di belantika musik Indonesia. Well, alhasil berbagai cibiran dan hujatan rame-rame dialamatkan pada Yoni Dores yang dianggap memeras Lesti. Ya, dituding laporannya ke Polda Metro Jaya hanya mengada-ngada yang pada ujungnya bertujuan mencari keuntungannya pribadi. Menanggapi berbagai tudingan miring, adik kandung almarhum Yoni Dores itu buka suara meski banyaknya kritikan hingga cibiran tidak akan mengubah pandangan Yoni Dores mengenai dugaan kesalahan yang dilakukan oleh Lesti Kejora, yang dituding mengcover lagu ciptaannya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Bagaimana menurut kalian ini? Oleh siapapun ya yang memang merasa dirugikan. Cuma kalau saya melihat dari laporan ini merasa ada sedikit kejanggalan ya, karena bagaimanapun case ini terjadi di tahun 2018 dan baru saat ini dilaporkan gitu. Selain itu juga harusnya kan terkait laporan ini tentunya sudah ada ya somasi dan sebagainya dari pihak Yeni Dores ya, seperti itu gitu. Ya memang kejanggalan dari sisi situ aja gitu. Terus juga dari sisi lagu ini ya, sebenarnya Yeni Dores selaku pencipta sebenarnya diuntungkan gitu, ya kan? Diuntungkan dengan di covernya lagu itu oleh Lesti Kejora ya, jadi lagu itu jadi terkenal dan sebagainya ya. Terkait itu hak cipta dan sebagainya ya, sebenarnya termasuk publik dan masyarakat umum nggak tahu gitu loh, apakah lagu itu memang tidak boleh dilantun oleh siapapun atau harus izin dulu ya, seperti lagunya Bang Haji segala macam itu siapa aja boleh melantunkan kan, mengcover nggak ada masalah gitu loh. Dan ini juga sesuatu yang membingungkan gitu, karena bagaimanapun kita harus menempatkan bila laporan itu diperlukan. Contoh Pak Yoni saat ini gimana sih Kak kondisinya? Psikisnya kan pastilah dia diserang berbagai dari fans-fansnya Lesti untuk saat ini. Capeknya kan? Capek, dan sebenarnya apa ya? Karena kita merasa juga kita nggak ada niat jahat, ya jadi saya menenangkan Pak Yoni, santai aja. Toh juga Allah maha tahu, maha segalanya mas. Niat kita di dasar hati itu apa? Kalau memang Pak Yoni ingin niat mau meres atau mau jahat ke Lesti, kenapa nggak dari dulu aja?
memang sekarang ini memang harus semua ini terjadi itu. Bukan kenapa sih dari dulu ini, terus juga ngomong kenapa sih cuma Lesti aja yang diklaim, kenapa penyanyi lain ada deh, anak DA 3 di sini ada Ilham dan lain-lain, mereka izin walaupun mereka bayar tahun depan juga nggak masalah Pak Yoni loh, itu bukan masalah nominal, izin. Saya bisa kasih lihat nih izinnya DA 3 ada di saya. Mohon maaf ya Pak Yoni, izin ya kan, ada izinnya. Nah, termasuk bukti tayang penyelenggaraan ajang pencarian bakat ini pun tidak bisa menjadi bukti pelanggaran hak cipta, dikarenakan Lesti Kejora adalah peserta lomba, bukan subjek tindak pidana pelanggaran hak cipta. Selama pelaku pertunjukan melakukan pembayaran imbalan melalui lembaga manajemen kolektif, penggunaan hak cipta secara komersial itu tidak perlu meminta izin kepada pencipta. Ketentuan ini kan diatur di pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, perlu juga dipahami, pelaku pertunjukan dan Lesti Kejora juga mendapat perlindungan di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu. Oleh karena itu, pelapor semestinya menyusun analisis yuridis terhadap alat bukti secara konkret guna menilai pemenuhan unsur-unsur pembuktian baik secara formil maupun secara material sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tuduhan pelanggaran hak cipta memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak hanya bersifat asumtif. Nah, yang perlu diingat dan hati-hati bagi pelapor, jika terbukti bahwa pendapatan royalti dari YouTube dan berbagai platform digital ternyata dibagi dengan penyanyi dan pencipta atau pemegang hak cipta, maka penerapan pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak bisa diterapkan kepada Lesti Kejora. Kenapa pihak Lesti diam saja? Sebenarnya sih manusia mana sih kalau ada masalah hanya diam, nggak ada ya. Nah, bagusnya Lesti ini ketika punya masalah itu dia selalu menangani dengan baik, dengan damai, dengan tenang. Dari masalah dulu aja Lesti selalu tenang, selalu damai, nggak huru hara, nggak berkuar sana, nggak berkuar sini, nggak bikin status ini enggak. Bener nggak? Kalau Lesti lovers ataupun yang mengikuti Lesti dari dulu pasti tahu gimana Lesti itu kalau menghadapi masalah, pasti dia tuh nggak pernah yang harus huru hara, berkuar ke sana kemari gitu. Ini salutnya Lesti, selain berprestasi, selain memiliki suara bagus, tetapi attitude-nya tuh bagus dan dewasa banget menghadapi segala sesuatu itu. Keren. Dan guys, kalian tahu nggak sih gue nih pakai hijab dari Loji. Suka loh. Dukungan demi dukungan saat Lesti yang dipolisikan oleh Yoni Dores. Publik baru-baru ini memang dihebohkan dengan Lesti Kejora yang telah dipolisikan oleh seorang pencipta lagu bernama Yoni Dores. Lesti dilaporkan atas dugaan pelanggaran hak cipta oleh Yoni Dores lantaran sang pedangdut disebut membawakan lagu-lagu ciptaan Yoni Dores tanpa izin dan tidak membayar royalti kepada Yoni Dores. Isu ini kemudian langsung menjadi sorotan publik secara menjadi salah satu perbincangan hingga mengundang perhatian dari beberapa selebritis di tanah air yang kemudian memberikan beberapa komentar atas isu yang beredar ini. Tak hanya banyak komentar di mana semua artis juga memberikan semangat kepada Lesti Kejora yang kini terlibat dalam masalah hukum dengan Yoni Dores. Bahkan teman-teman penyanyi dangdut Lesti Kejora itu pun percaya kasus ini bisa mengangkat derajat Lesti Kejora yang lebih tinggi lagi, di mana sahabat maupun artis-artis senior pedangdut juga memberikan doa yang terbaik untuk Lesti Kejora, memberikan dukungan kepada Lesti Kejora, di mana para artis mengaku ogah terlibat lebih jauh dalam masalah ini, namun sebagai sahabat Lesti semua mendukung Lesti Kejora untuk terus berkarya.